Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk hari ini materinya adalah mengenai hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Untuk pokok bahasan hari ini kita akan membahas mengenai hubungan garis dan bidang. Baiklah, langsung saja disimak videonya sampai selesai ya. Baiklah, kita lanjutkan materi mengenai hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang, mengenai jarak pada bangun ruang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai jarak antara dua titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak dari titik ke bidang. Nah, untuk hari ini, kita akan bahas mengenai jarak antara dua garis bersilangan. Contohnya, kita masih mengambil objek sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya ABCD EFG adalah suatu kubus dengan panjang rusuknya misalnya 4 cm. Nah, tentukan jarak antara, nah misalnya kita akan mengukur atau menghitung jarak antara garis HD dan garis AG ya. Nah, untuk menentukan jarak dari garis HD dan garis AG, caranya adalah kita akan coba cari titik tengah dari garis HD dan garis AG. Nanti kedua titik tengah tersebut kita hubungkan. Nah, di sini misalnya titik tengah antara garis AG itu kita ambil pemisalan sebagai titik O ya. Dengan demikian jarak dari HD dan AG sama juga dengan jarak dari HD ke O. Nah, jarak dari titik tengah HD ke titik tengah AG, kalau kita turunkan ke bawah ya, dari titik tengah HD kalau kita turunkan ke bawah menjadi titik D. Kemudian titik tengah AG atau titik O, kalau kita turunkan ke bawah, dia sama juga dengan titik tengah garis BD ya. Nah, seperti ini ya. Titik tengah garis BD kalau kita turunkan ke bawah. Dengan kata lain, jarak dari garis HD ke AG sama juga dengan setengah dari jarak DB. Ya. Nah, setengah dari jarak DB. Kita cari DB-nya dulu ya. Untuk garis DB, kita bisa gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, ini panjang rusuknya masing-masing 4 cm. Jadi kita masukkan AB-nya 4, AD-nya juga sama 4. Kita pangkatkan 2, berarti 16 ditambah 16, 32 ya. Maka dengan demikian setengah dikali akar 32. Akar 32 itu artinya adalah akar 16 kali 2. 16-nya kita keluarkan dari akar. Akar 16, 4. Jadi sama dengan setengah dikali 4 akar 2. Setengah kali 4, 2 ya. Jadi 2 akar 2. Dengan demikian panjang dari garis HD ke garis AG adalah 2 akar 2 cm. Berikutnya yang bagian E atau bagian 5, kita akan menghitung jarak antara dua garis sejajar. Jarak antara dua garis sejajar. Nah, sebagai contoh, kita ambil, kalau sebelumnya kita mengambil objek kubus, nah untuk kali ini kita akan ambil objek sebuah balok ya. Misalnya balok ABCD EFGH. Nah, jadi dari balok ABCD EFGH, nah misalnya panjang AB-nya 18 cm. Kemudian lebar daripada BC-nya 5 cm. Kemudian tingginya misalnya 12 cm. Pertanyaannya misalnya tentukan jarak antara garis CD dengan garis EF. Di mana garis CD atau garis DC dengan garis EF ini merupakan dua garis yang saling sejajar ya. Nah, untuk menentukan panjang kedua garis tersebut caranya gampang. Tinggal kita hubungkan masing-masing titik yang paling ujung dari kedua garis tersebut. Nah, untuk garis DC, ambil pemisalan garis ujungnya adalah garis D ya sebagai pangkalnya ya. Nah, kemudian untuk garis EF,
untuk pangkalnya adalah garis E, tinggal dihubungkan dari D ke E. Dengan demikian, panjang atau jarak dari garis DC ke EF sama juga dengan panjang atau jarak dari titik D ke titik E, atau sama juga dengan jarak dari titik C ke titik F. Sehingga kita tulis di sini ED sama dengan FC. Nah, untuk mencari ED atau FC bisa menggunakan rumus Pitagoras. Misalnya kita ambil ED sama dengan akar AD kuadrat plus AE kuadrat. AD maupun AE panjangnya berbeda ya, karena ini bentuknya balok. Nah, untuk panjang AD, panjangnya 5 cm. Kita tulis akar 5 pangkat 2 ditambah untuk AE, ini merupakan tingginya 12 cm. Kita tulis 12 pangkat 2. Sama dengan akar 25 tambah 144. Sama dengan akar 169. Nah, dengan demikian, panjang garis ED adalah akar dari 169. Akar 169 adalah 13. Nah, dengan demikian, jarak dari garis DC ke EF adalah 13 cm. Baik, sampai di sini cukup mudah ya dan bisa dipahami. Berikutnya, kita lanjutkan ke bagian 6 atau bagian F, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Contoh soalnya, balok ABCD EFGH memiliki panjang 12 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak dari garis FC dengan bidang ADHE ya. Nah, langsung saja untuk mengerjakannya, kita bisa gambar baloknya terlebih dahulu. Balok ABCD EFGH. Kemudian panjang dari AB-nya 12 cm, kita tulis. Lebarnya dari B ke C 4 cm, dan tingginya dari C ke G 8 cm. Nah, jarak dari garis FC dengan bidang ADHE adalah, pertama-tama kita tentukan dulu garis FC-nya ya. Garis dari F ke C merupakan garis miring atau garis diagonal bidang. Sementara bidang ADHE, kita arsir bidang ADHE. Nah, setelah kita arsir ya, dengan demikian jarak antara garis dan bidang tersebut adalah sama juga dengan jarak dari titik F ke titik E, atau sama juga dengan jarak dari titik C ke titik D. Ya, sekali lagi, jarak dari garis FC ke bidang ADHE itu adalah sama dengan jarak dari titik F ke titik E, atau jarak dari titik C ke titik D. Kita ambil masing-masing titik pangkalnya ya. Nah, jarak dari C ke D atau dari E ke F sama juga dengan panjangnya, yaitu 12 cm. Dengan demikian, jarak dari garis dan bidang tersebut adalah 12 cm. Baik, berikutnya untuk yang terakhir, pembahasan hari ini yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, contohnya pada objek sebuah balok. Misalnya ada balok PQRSTUVW ya, dimana panjangnya 7 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Tentukan jarak dari bidang PQUT dengan bidang SRVW. Sekali lagi, tentukan jarak dari bidang PQUT dengan bidang SRVW. Nah, langkah pertama kita arsir dulu kedua bidang tersebut. Pertama bidang PQUT, kita coba arsir. Kemudian bidang SRVW juga kita arsir. Nah, jarak kedua bidang tersebut adalah jarak dari titik pangkal kedua bidang tersebut ya. Yaitu dari titik Q ke titik R. Atau dari titik U ke titik V. Atau dari titik P ke titik S. Atau dari titik T ke titik W. Yaitu sama juga dengan lebar balok tersebut.
5 cm. Jadi jarak bidang PQT dengan bidang SRVW adalah 5 cm. Sampai di sini cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu tadi videonya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.